potongannya besar sih, jadi gue rekomen. Makan. Gengs, sebagai channel Gedein Perut bareng gue Calvin. Sekarang kita mau kulineran di daerah Kebon Kacang. Jadi seperti yang kalian tahu, kalau di daerah Kebon Kacang itu banyak banget yang namanya nasi uduk bertebaran di sepanjang jalan ini. Oke, jadi gue ngajak kalian untuk makan nasi uduk. Di antara beberapa nasi uduk yang ada di sepanjang jalan Kebon Kacang ini, ternyata ada beberapa yang terkenal, gengs. Salah satunya adalah nasi uduk puas hati Ibu Tati. Oke, gue hampir lupa. Ayo kita langsung aja jalan ke tempatnya. Let's go. Nah, ini di tempatnya pas banget, ada di pertigaan dan pertigaan. Jadi ini gampang banget carinya, kan kalian juga bisa cari di Google Map. Oke, jadi di sini tuh kita tinggal pesen aja, menunya ada ayam dan beserta jeroannya, ada apa lagi nih, paru iso, paru udang, tempe, ada soto juga. Dan ada ayam bakar dan juga ayam goreng. Kalau gitu kita pesen beberapa menu deh, biar kita bisa tahu rasanya gimana ya. Yang Mas, aku mau pesen nih, ini udah pesenannya nih semua nih. Ya? Ada semua kan ya? Oh iya. Oke deh. Bakarnya pakai bumbu apa nih, Pak? Pakai bumbu bakar juga. Bumbu bakaran. Iya. Tapi emang kalau ayam goreng sama ayam bakarnya itu sebelumnya emang diungkep sama bumbu kuning gitu ya? Iya. Oke deh. Kalau cabang udah ada berapa, Pak, ini? Kalau cabang sih udah 2 kali sih sebenarnya. 2 kali. Pekanbaru. Pekanbaru. Sama yang di Kebon Jeruk. Kebon Jeruk. Terus Pengumben. Pengumben. Banyak ya? Yang dulu tempatnya lebih besar itu loh. Itu dia Be, yang dagang baju. Oh. Tempat aku. Bagi 8. Warisan. Oh, sayang banget ya, padahal tempatnya kayaknya. Ya, kita bayarin mana punya. Paling kurang 60 juta per meter. Wow. Hitung aja kalau 70 kali itu 41 orang. Paten lebih. Sayang juga sih ya. Makanya laki perempuan sama aja, saya bilang warisan harus sendiri bawa emang berat. Makanya laki perempuan saya bilang bagi rata aja. Kalau saya mau seragam sih saya laki bagi minta 2 bagian. Tapi emang bener ya, rezeki itu nggak kemana ya. Kayaknya aku emang tertarik di sini karena banyak yang rekomendasiin, katanya emang enak. Berarti dari orang tua ya, bisnis orang tua atau gimana? Enggak bisnis orang tua. Sejarahnya aku kan pegang mobil. Kalau istriku yang almarhum kan Sunda Betawi. Jadi mertua laki Betawi, mertua perempuan Sunda, kakak yang besar di mana. Kan kalau Sunda kan tiap bulan ada arisan keluarga. Nah, jadi kebetulan jatah istriku, saudara minta nasi uduk ayam goreng. Saya bilang, lo kan bisa masak aja deh. Dari beli ini beli itu terkait beli kasih, itu enggak? Yang dagang semuanya anak-anak kebun kacang. Ceritanya udah masak, saudara pada makan pada nambah, pasar pada nambah. Ini bukan Suryadi, bukan Jenderal Bang Amit, bukan Babe Sama. Masakan saya masakan sendiri. Lo dagang, lo lebih maju. Nasi uduk lu beda dari yang lain. Ya kita kan, dia orang pakai beras perak, kita pakai beras bulan. Tetap pentingin kualitas ya. Ya orang nggak pakai kembang pala, kita pakai kembang pala. Jadi lebih bang. Ternyata emang kualitas itu emang nggak pernah bohong ya. Tapi pas pas mulai usaha itu dari tahun berapa tuh? 2000. Berarti udah 20 tahun. Oh. Dan juga menunya itu dari dulu emang kayak begini semua. Iya, nggak berubah. Sambal gorengnya aja bikin itu sama ikan dodol 6 jam. Wow, sambal gorengnya bikinnya 6 jam. Oke, jadi makanannya udah datang semua dan ini ada nasi uduk yang dibungkus dengan daun pisang, gengs.
Wah, ini pasti wangi banget nih. Dari Jawa ya udah kecium wanginya, mantep. Ini ambilnya ini per porsi, jadi karena mau ambil berapa tinggal ambil aja. Tapi karena satunya ini agak kecil, jadi kayak gue ambil 2 dulu deh. Nasi ini wangi banget, terus juga dia karena bungkus daun pisang, jadi wangi daun pisangnya juga kerasa, gurih. Cuma ini tipe-tipe nasi uduk yang rasa ringan gitu, jadi kayaknya lebih enak kalau kita tambahin si bawang goreng dan juga cabai dan lain-lainnya biar makin mantep lagi. Nah ini cara makannya. Jadi ini yang pertama si bumbu kacang ini kita campur dengan si sambal goreng yang udah digodok selama 6 jam. Terus ditambah dengan saus kacang cairnya. Tapi karena gua nggak mau ini sambalnya terlalu encer, jadi kita tambahin beberapa sendok aja. Wow, makan. Ternyata pedas juga ya. Sambalnya ini pedas gurih. Kayak rempahnya itu berasa banget di sambal ini. Wow, ternyata sambalnya lumayan pedas. Jadi nasi uduknya ini cocok banget ditambahin sama si sambal ini. Karena si sambal ini rasanya kuat, nyimbangin banget si nasi uduk yang rasanya lebih ringan, guys. Wah, ini empal nih. Empalnya juga salah satu menu recommended yang wajib kalian cobain di sini. Nah, potongannya besar sih, jadi gue rekomen. Ini empalnya empuk banget ya, marinade-nya juga cukup, bumbunya nyerap. Kita coba ayam gorengnya. Ayam goreng mana ini mirip-mirip ini kayak ayam goreng ini. Nah ini ayam goreng ukurannya nggak terlalu besar. Ini pakai ayam apa bu? Kampung atau ayam kampung? Wah, di sini semua emang pakai ayam kampung ya untuk ayamnya. Bener-bener pentingin kualitas sih, nggak bohong. Makan. Atau kenapa gue suka banget sama bagian lututnya yang ada tulang lunaknya ini, enak banget. Emang bener sih, sambalnya bikin semua makanan di sini enak banget. Emang bener sih, sambal kacang ditambah sambal yang udah dimasak selama 6 jam ini yang bikin semua makanan di sini jadi spesial. Itu yang ngebedain dengan tempat lainnya, guys. Terus juga ini bisa jadi menu favorit gue di sini, usus goreng kering. Bawang gorengnya juga nih, gila. Oh iya, ayam bakarnya masih belum kesentuh, tapi nasinya udah hampir habis aja. Kita tambah lagi nasinya. Wow.
Ini nih ayam bakarnya nih. Ayam bakarnya tipe-tipe luarnya ini basah, terus juga dia bakarnya nggak terlalu angus. Wah. Makan. Tipe-tipe ayam bakar ini adalah bumbunya basah, terus di dalamnya juga nggak kering. Wah. Gila sih, ini sambal kacangnya benar-benar bikin semua menu di sini jadi spesial gitu. Karena di sini sambal kacang ini benar-benar rasanya dominan banget, kayaknya emang bener sih semuanya harus dibikin lebih enteng rasanya. Seperti si nasi uduk ini, yang kalau ditambahin si sambal kacang ini baru mantep banget. Terus juga si ayam ini rasanya juga ringan, jadi lebih enak emang kalau dimakan pakai sambal kacangnya guys. Untuk maksimal pleasure. Gila. Ini wajib banget kalian cobain si sambal kacang ini. Wow. Oke gengs, gue selesai makan di sini dan ini harganya nih. Untuk ayamnya satunya itu 20.000, terus empalnya 20.000, ususnya 3.000, tahu tempe 3.000 juga, terus nasi uduknya ternyata satu kecil itu 3.000 gengs. Menurut gue untuk harganya ya masih oke lah ya, masih harga standar makanan di Jakarta Pusat ini. Terus juga gue merekomendasikan buat kalian yang suka pedas, pasti di sini kalian bakal suka banget deh dengan sambalnya. Tapi kalau buat kalian yang nggak terlalu suka pedas, kalau cuma makan nasi uduk aja nggak pakai sambal, kayak apa ya, ada yang kurang gitu. Jadi emang paling bener tuh emang harus pakai sambal kacangnya gengs. Oke deh gengs, thank you for watching. Dan jangan lupa buat subscribe gue di sini, dan jangan lupa juga untuk like dan komen, terus kasih rekomendasi juga kalau misalnya ada makanan enak yang bisa gue datengin. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.